Shalom, Shalom pemirsa. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program. Bersama dengan saya, Daniel Hendrata, dan juga istri saya, Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian, kami menyapa Anda dimanapun Anda berada. Mungkin Anda menyaksikan acara ini melalui internet ataupun melalui televisi di mana Anda menyaksikan ini. Kami percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan buat kehidupan Anda. Dan jangan lupa bahwa Good News Program dapat Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? Di www.anugrah.net, dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian, kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengajarkan adanya musim kehidupan. Nah, hari ini secara spesial kami akan berbicara mengenai transformasi hidup. Ada dua orang narasumber yang pasti akan memberkati Anda. Mereka pasangan suami istri yang dipakai Tuhan luar biasa, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di banyak sekali tempat di ujung bumi ini. Ya, ada Profesor Timothy Saputro dengan istrinya, Dr. Genti Saputro, yang akan memberkati kita dalam episode transformasi hidup. Kita akan belajar banyak hari ini, ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa naik level ke tingkat yang lebih tinggi dan menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Oleh karena itu, siapapun Anda, cepat-cepat hubungi anak Anda, keluarga, teman-teman Anda untuk tune in di Good News Program hari ini, karena akan menjadi berkat. Dan akan siapa tahu, di akhir daripada episode ini kita akan berdoa bersama-sama dengan Anda. Tuhan sanggup berubah kehidupan Anda, mentransform Anda. Oke? Amin. Ya pemirsa, tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari sama-sama kita saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Bicara mengenai kehidupan, ada satu hal yang pasti, yaitu suka atau tidak, seiring dengan berjalannya waktu, dunia terus mengalami perubahan. Sebagai orang percaya, penting sekali bagi kita untuk mau selalu diubahkan dalam Tuhan. Karena di titik itulah Tuhan akan membawa kita dalam transformasi hidup. Dalam studio Good News telah hadir Profesor Timothy Saputro, lahir dari keluarga yang sederhana. Namun atas kemurahan Tuhan, ia mendapat kesempatan mengajar di Amerika dan tinggal di sana selama 21 tahun. Menikah dengan Dr. Gentiani Saputro dengan latar belakang bergerak di bidang kedokteran. Mereka memiliki satu orang putri. Dengan latar belakang sebagai profesor dan dokter, ternyata Tuhan membawa mereka ke suatu tempat yang berbeda. Bagaimana mereka diproses dalam transformasi kehidupan dan tetap taat melakukan panggilan Tuhan, membawa mereka ke dalam buah yang manis dan tentunya berdampak positif bagi orang lain. Saksikan penuturan selengkapnya hanya di Good News Program. Dalam hal teknologi, sains memang perlu di-maintain itu kan. Abad 21 telah merubah kehidupan manusia. Media sudah menjadi kebutuhan premier setiap orang. Sejak pagi hingga malam hari, kita diserbu oleh berbagai media, mulai dari yang positif hingga yang berbau negatif. Media dapat memuridkan dunia dengan hal-hal yang negatif, namun dapat juga menjadi senjata yang ampuh untuk menyebarkan kabar baik. Anugrah Ministries melalui Good News Program secara konsisten menayangkan tayangan yang berkualitas, mulai dari pengajaran, kesaksian hidup inspirasional, tayangan yang cerdas namun tetap menghibur, dan tayangan-tayangan lainnya yang menyajikan nilai-nilai kekristenan. Dengan TV, mari turut ambil bagian menyebarkan kabar baik bersama Good News Program. Luar biasa. Hari ini kita kedatangan dua orang narasumber yang sangat akan memberkati kehidupan kita dalam suatu episode, yaitu transformasi hidup. Silakan, Dek. Ya, di studio telah hadir pasangan suami istri, Profesor Timothy Saputro dan Ibu Dr. Genti Saputro. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Shalom.
Jarang banget dan kita dapat profesor nih. Iya, iya. So it's an honor, suatu Yeah. kehormatan untuk Bapak dan Ibu bisa kasih. datang ke tempat ini di Good News Program dan Yeah. kami percaya acara ini akan memberkati banyak orang bersama dengan Anda. Amin. Ya. Nah, secara singkat mungkin Bapak dan Ibu secara bergantian bisa mungkin kenalkan kepada pemirsa siapa Anda supaya mereka bisa tahu nanti kita akan baru masuk ke topik yang akan kita bicarakan. Silakan. Okay, go first. Terima kasih. Sebetulnya kalau saya diminta memperkenalkan diri, saya agak gamang. It's not about me, Ya. tapi bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya. Ya. Saya tumbuh dari keluarga yang sederhana, kemudian dapat kesempatan untuk sekolah, sampai suatu kali sekolah di US, di Amerika, kemudian selesai sekolah, mendapat kesempatan mengajar, dosen di sana. Ya. Dalam keseluruhnya 21 tahun saya tinggal di Amerika. 21 tahun tinggal di Amerika. Sebagai dosen, sebagai academics di perguruan tinggi. Dan saya dengar IPK-nya selalu 4.0 Pak ya. Itu gosip itu Pak. Gosip. Kan gosip itu orang bilang semakin digosok semakin gesit. Gitu. Jadi luar biasa banget. Ya. Tetapi it's not about GPA Pak. It's Yeah. about how it can be useful to other people. Itu Nanti itu kita lebih akan penting tanya ya. Bapak tentang itu ya. Dan setelah 21 tahun tinggal di Amerika, akhirnya memutuskan untuk pulang ke Indonesia nih Pak ya? Memang kerinduan kami tahu bahwa Amerika bukan tempat kami untuk seterusnya di sana ya. Walaupun saat ini saya masih bolak-balik Amerika, masih mengajar, tetapi bukan tempat permanen kami. Panggilan kami di Indonesia. Kami berdoa dengan istri saya, kapan ya waktunya untuk kembali ke Indonesia, karena sesudah sekian lama itu proses kembali itu bukan sesuatu yang mudah kan. Saya mulai dari Hawaii, kemudian pindah ke pindah ke Illinois, ke Wisconsin, kemudian sesudah selesai di Wisconsin pindah ke Washington State, ke Texas, dan muter-muter banyak. Karena waktunya cukup, karena pindah-pindah tempat mengajar ya, karena di sana pindah betul itu biasa dan justru bagus. Itu artinya we are on demand. Berguna. Iya betul. Iya. Nah, itulah jadi suatu kali kami berdoa, oke, kita ambil langkah iman, kita kembali. Saya terus terang masih maintain relationship dengan di sana, jadi tidak terputus ya. Itu karena akses di sana itu penting supaya saya masih bisa masuk ke perpustakaannya, bisa masuk Karena ke somehow akses. US itu gateway untuk to the rest of the world. Dalam hal gitu ya. teknologi, sains memang perlu di maintain itu Mereka kan. the leading Betul, pioneering betul. country. Iya. Ya, betul. Bagaimana dengan Dr. Genti mungkin bisa menjelaskan tentang keluarga yang Ibu bina dengan Bapak? Sebentar deh, berapa anak-anaknya? ketemunya di mana dulu? Oh, ketemunya dulu. Kan harus ada ketemunya dulu dong. Pacarannya di mana? Oke, saya actually background saya kedokteran. Iya. Saya kuliah di Indonesia. Ya. Dalam masa perkuliahan saya itu saya berkenalan dengan Pak Tim. Jadi kami membina long distance relationship. Wow. Sehingga pada saat kami menikah di tahun 95, Ya. 2 days after we got married, saya dibawa ke US. Wow. Dengan background, kalau ini sedikit cerita ya, dengan background saya sebagai seorang dokter, pergi ke US dan memiliki new life environment. Karena saya tidak bisa praktek sebenarnya Nggak awalnya. berlaku gitu Nggak maksudnya. bisa. Ya ada hal-hal yang harus diambil dan saya punya anak saat itu. So saya melihat bahwa ada sesuatu yang Tuhan letakkan. Nggak kecelakaan Tuhan mengizinkan saya memasuki dunia medical. Sampai pada satu titik di tahun 2000-2001 waktu kami di sana, saya mengalami banyak physical problem yang akhirnya dengan perkenanan Tuhan, saya disembuhkan. Lewat dunia prevention atau nutrition. Disitulah saya mulai membalikkan arah pembelajaran saya, sehingga saya melihat bahwa calling Tuhan yang terbesar dalam hidup saya since 2001, bahwa bagaimana bisa menjadi impact dan transform other people life through wellness dan juga entrepreneur. Itu yang membuat saya. Nah, saya masih terus ada di US sampai 2005 kami sekeluarga decide untuk kembali ke Indonesia. Wow. 2005 saya mulai awal ke Indonesia, tapi 2011 kami kembali. So, baru 4-5 Dan tahun. berapa putra-putri yang Tuhan karuniakan sampai hari ini? Satu, saat ini Rachel Leoni. Perempuan, oke.
perempuan udah Dan usia 20 Rahel tahun. berumur 20 tahun. Yes, Wow. 20 years. Wow, Saya wondering dengar- what kind of a child coming out of this Iya, amazing. bapaknya profesor, Yeah, ibunya that's dokter right. gitu. It's all by Yeah, grace. wow. Iya. Okay, good. Saya good, dengar good. Ibu pernah mengalami keracunan logam berat Yes. dan juga infeksi secara sistemik, Yes. tapi tahan dulu, kita akan Boleh. bahas setelah break ya. Boleh. Good. Terima kasih. Amazing. Ya, pemirsa pastinya kita akan belajar banyak hal dari Ya. kehidupan pasangan suami istri yang luar biasa ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Good News Program. Wow. Saya dan Ya. beberapa anak Tuhan yang memiliki hati untuk Indonesian Transformation dalam kesehatan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Anda sedang menyaksikan transformasi hidup dalam Good News Program. Langsung kembali kepada narasumber kita. Ya, Ibu Dokter tadi kan mau bercerita nih bagaimana pernah mengalami keracunan logam berat. Apa yang terjadi waktu itu, Bu? Ya, banyak sekali dalam keracunan logam berat itu sebenarnya triggernya. Tetapi yang terjadi dalam tubuh saya terjadi systemic infection yang membuat saya immune system tidak bisa hampir shutdown. Jadi saya begitu banyak mengalami masalah dengan tumor yang akhirnya come to the point bahwa saya nggak bisa bikin apa-apa lagi. Maksudnya Lewat Ibu cuma conventional medicine. Ranjang aja Ya, atau sangat weak, sangat pain, dan nggak bisa bikin apa-apa. Tahun berapa ini terjadinya? Tahun 2000. Saya diberikan antibiotic for 1 year course, dan itu sebenarnya memberikan saya semakin lemah. Oke. Short story, saya akhirnya dipertemukan Tuhan dengan orang tua orang tua dari teman anak saya di gereja, yang akhirnya membimbing saya kepada dunia natural nutrition. Dan within only 3 months, Tuhan mengizinkan itu semua clear up Wow. in my body. Wow. Eventually on the process after that 2-3 tahun sampai akhirnya saya sembuh. Disitulah saya diberikan conviction bahwa calling saya ada di area ini, natural prevention, nutrition, dan juga mentransform people life through wellness, dan akhirnya lead me kepada Indonesia yang terus pounding in my heart bahwa Indonesia dengan begitu banyak populasi pasti memerlukan hal yang seperti ini. Wow, yeah. Tentunya harus ada pengajaran, education, dan itu passion yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk mengajarkan begitu banyak orang memiliki perubahan dalam kesehatan mereka dan juga peluang-peluang lain yang akhirnya Tuhan letakkan dalam hati saya. Dan sampai saat ini Tuhan mengizinkan saya juga ada di dalam wellness, entrepreneurship, dan juga klinik, small klinik yang berpusat kepada integratif cancer treatment. Wow, itu klinik yang punya Ibu sendiri? Ya, Wow. saya dan Ya. beberapa anak Tuhan yang memiliki hati untuk Indonesian Transformation dalam kesehatan. Wow, amazing. Jadi dalam Iya, kasus iya, iya. ibu sembuhnya bukan karena obat-obatan, No. tapi karena nutrisi ya. Nutrition. Ini kalau dibahas bisa panjang dan bisa Iya, dua iya. episode. Yeah, that's why my karena, passion is all karena about kan that. ini Bu, orang masih buta tentang terutama logam berat dan merkuri di Indonesia. Exactly, ya. Nah, orang bilang itu menjadi salah satu pemicu dari autisme. Is that right? Ya, itu salah satu pemicu dari situ, tetapi juga pemicu untuk masalah ginjal, pemicu untuk cancer, dan semua degenerative disease, Alzheimer, Parkinson, itu semua Wow, sebenarnya banyak root banget di ya. heavy metal. Nah, kebanyakan kalau misalnya ibu hamil kena merkuri, babynya bisa defect atau Yes. mungkin bisa autisme. Autism. Tapi pertanyaan saya gini, secara singkat aja, mungkin bukan keluar dari topik. Kenapa ibu nggak kena autistik ya?
maksudnya? Saya. Iya. Karena Maaf ini ya. nggak apa-apa, karena merkuri yang saya dapatkan mungkin pada saat itu tubuh waktu saya kecil, tubuh itu memiliki level maksimum dari merkuri yang bisa ditoleran. Tetapi yang membuat saya triggernya keluar karena saya memiliki banyak sekali heavy metal atau amalgam yang ada di dalam Gigi. tambelan Gigi ya? gigi saya. Oh, oke. Zaman dulu pakai itu nih ya? Ya, semua amalgam saat itu dan saya tidak melihat itu dan saya ingin sekali membuka amalgam-amalgam itu tanpa prosedur yang jelas. That's why pada saat pembukaan amalgam tanpa prosedur yang jelas itu membuat toxicity dari heavy metal itu malah masuk dalam tubuh dan itu yang terjadi dalam tubuh saya. Oke, dan jadi itu pemicu utamanya? Pemicu utama, ya. Oke, wow, good. Yes. Puji Tuhan Ibu sudah sembuh dan you Ya, look very good. dan ada satu testimoni sedikit Ya. yang mungkin buat Bapak pemirsa bahwa pada saat seseorang sakit, dia akan melakukan apapun untuk bisa menyembuhkan. Desperate nih Iya, ya? iya. Dan saya melihat bahwa saya mengalami the hardest time in my life. Dan saya pergi ke tempat yang salah. Tapi Tuhan menyelamatkan saya. Tuhan menyelamatkan saya. Karena banyak sekali treatment alternatif yang di luar sana, terutama di Indonesia. Ya. Yang Maksudnya Ibu namanya berbicara tentang dukun dan sebenarnya tidak dukun, obat-obatan tetapi jamu-jamuan semua atau apa? berkedok ilmu kedokteran. Tetapi pada saat kita sudah masuk ke dalam itu, kita sedikit tidak bisa membedakan. Mengapa? Karena semua orang yang sakit ingin sekali sembuh, Betul. sehingga dia tidak melihat gray area tersebut. Ibu bicara tentang meditasi. Saya berbicara khusus tentang salah satunya itu dan juga banyak hal yang berhubungan dengan spiritual healing yang sebenarnya tidak Bible principle. Sehingga pada saat saya datang kepada titik bahwa ini apakah ini penyembuhan yang sementara atau tidak, ternyata itu hanya sementara. Sehingga pada akhirnya saya tahu bahwa Tuhan sendiri akan menyembuhkan. Tuhan akan memakai begitu banyak cara, knowledge, nutrition, tetapi dengan cara yang Tuhan izinkan, bukan dengan cara yang manusia inginkan. Dan memang Tuhan sudah lakukan dalam Tuhan hidup lakukan Ibu. but for one biasa. purpose, to be instrument for other people. Luar biasa. Amazing. Nah, Ya. sekarang ini ke Ya. Pak Timothy nih. Bicara tentang profesi nih Daniel ya. Menjadi profesor Pak, itu kan istilahnya nggak gampang. Waktu kecil makan apa Pak? Itu pertanyaan pertama nih. Apakah Bapak makan sesuatu yang berbeda? Makan pensil kah? Makan buku kah? Atau gimana? Bisa cerita nggak? Wah, saya nggak tahu ya Bu, Pak, kenapa dan bagaimana. Tapi Suka explore. dari kecil memang ada kerinduan dari hati saya, Tuhan, kalau jadi gede saya mau jadi apa ya? Saya pengen jadi orang yang berguna aja deh, gitu. Itu aja. Oke, dari kecil Bapak juara terus berarti? Kasih karunia. Yes Pak. or no? Iya. Yes. Nah, ini gini Pak, saya punya teman-teman yang pintar dan saya bukan salah satunya. Cuman saya amazed dengan cara orang-orang itu bisa berpikir dengan cepat gitu. Kalau Bapak ngeliat angka, misalnya matematika kah, atau soal cerita yang jelimet dan bulat, itu dalam benak Bapak kayak apa? Saya Waktu melihat, kecil nih Pak, waktu kecil. Saya melihatnya sebagai suatu game, Pak, yang menyenangkan. Oh, dengar gue dengar, game yang menyenangkan. Jadi problem solving itu asik gitu ya. Jadi bahkan ini juga terbawa dalam dalam kehidupan saya. Kalau ada problem itu saya bilang, Tuhan asik nih, apa nih solusinya gitu. Mindsetnya beda dengan Jadi kebanyakan saya orang. tidak melihat sesuatu yang menakutkan, tapi apa ya solusinya gitu kan. Seperti kalau kita ada persamaan aljabar gitu kan, apa sih solusinya begitu. Nah, sepertinya profesi Bapak ini menarik sekali ya, sampai pernah diliput oleh CNN Indonesia. Bisa Bapak jelaskan sedikit? Sebentar Deb, ini menarik sekali karena waktunya sekarang segmennya kita harus tutup dulu. Oh, oke. Nah, nanti ada CNN, ada NASA, ada ini, ada itu, banyak sekali nih Pak ya. Pemirsa sekalian, jangan lupa channel Anda, oke? Karena banyak hal yang akan kita nanti dengar dari dua orang narasumber yang sangat heboh ini. Dan setelah ini kita akan mendengarkan ada seorang artis muda yang luar biasa memberkati Anda melalui pujian dan penyembahan. Stay tune hanya di Good News Program. Kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke?
karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Keren, luar biasa. Selamat datang kembali di Good News Program. Yuk. Welcome, silakan.
Ya, apa kabar Feren? Baik, luar biasa. Udah 2 kali nih kamu ke Good News program ya? Iya, ini yang kali kedua. Oke, and saya dengar kabar bahwa kamu sekarang banyak jadi berkat kemana-mana tuh, Amin. gitu ya? Oke, Ya, good. ya lumayan banyak pelayanan dalam nyanyi ya gitu. Masih kuliah juga sekarang? Masih kuliah. Good, amazing. Semester berapa, Feren? Semester 3, baru Semester masuk 3. semester 3. Oke, nah hari ini Feren membawa albumnya Impact Worship 2, ya. Ini album kompilasi ya. Iya, betul. Boleh tahu ini album Feren yang keberapa? Ini album kompilasi yang kelima kayaknya ya. Kelima ya? Kelima. Oh wow, berarti sepak terjangnya emang udah banyak di dunia tarik suara nih ya? Iya, album-album memang. rohani ya? Iya, memang Ini hobinya saya mau di tanya nih situ. Feren, sekarang kan menjadi seorang artis rohani itu kan tidak terlalu sukar dibandingkan dengan zaman dulu gitu. iya. Nah, apa yang membedakan Feren dengan orang-orang yang lain atau anak-anak muda yang lain yang ingin eksis tampil gitu? Sebenarnya kalau Feren sih awalnya nggak bermaksud untuk mau eksis gitu ya, tapi memang Feren merasa Feren sudah dikasih talenta sama Tuhan dan Feren mau pergunakan talenta ini sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Good. Lalu kemudian kok bisa sampai akhirnya berlarut-larut kamu terus ada di sini? Gimana ceritanya? Ya itu semua pasti karena anugerah Tuhan ya. Memang Tuhan kasih berkat di sini. Dan yang pasti juga karena memang dukungan dari orang tua untuk kerja keras dalam bidang ini gitu. Iya, iya, iya. Awalnya Feren bisa menerbitkan album-album rohani itu gimana? Awalnya bikin demo. Oh, Awalnya bikin demo, terus habis itu kita bagi ke beberapa label musik gitu. Terus akhirnya yang klik sama Impact ini. Oh gitu. Iya. Ada nggak kesaksian-kesaksian kehidupan yang mungkin menarik atau berkesan perjalanan bersama dengan Tuhan yang mungkin bisa memberikan inspirasi buat kita semua hari ini? Banyak sih ya, kalau misalnya dibilang tentang kebaikan Tuhan tuh banyak sekali. Salah satunya misalnya? Tapi salah satunya pernah waktu itu, sebenarnya dari kecil Feren itu punya penyakit di hidung yang mengganggu aktivitas bernyanyi Feren. Oh. Dan akhirnya waktu itu pernah sekali Feren harus rekaman dan di rekaman itu kedengeran banget suaranya tuh bindeng gitu kan. iya. Oke. Jadi nggak maksimal, nyanyinya pun nggak maksimal Kenapa waktu hidung itu. kamu memang? Seperti ada alergi, jadi seperti ada kayak amandel gitu loh, tapi Polip di ya? tapi di hidung, ya kayak gitu. Lalu? Nah lalu akhirnya jalanin terapi gitu-gitu, terus ya tapi kita sambil berdoa lah, maksudnya ya pengen hasilnya tuh yang baik gitu. Terus akhirnya dari pihak produsernya juga bilang ya kita berdoa sama-sama dan yakin gitu, kita harus yakin kalau ini bakalan jadi kesaksian yang luar biasa buat orang lain gitu. Dan akhirnya benar Tuhan kasih mujizat, akhirnya penyakit Feren sampai sekarang sembuh gitu. Total? Wow. Sembuh total dan nggak pernah terganggu lagi kalau mau nyanyi. Kalau orang tanya nih kira-kira 5-10 tahun lagi untuk hidup kamu, apa rencana hidup kamu Feren? Sebenarnya Feren belum pernah share ini ya di luar. Ya. Cuman Feren sekarang masuk kuliah ilmu komunikasi ya. Feren belajar public relation. Feren kalau Tuhan berkehendak, Feren mau ambil sarjana lagi, sarjana S2. Feren mau ambil sosial politik mungkin. Wow. Feren pengen masuk politik Oh sebenarnya. wow. Ingin luar maksudnya biasa. jadi anggota DPRD? Iya. Tapi Feren nggak kayaknya ketiduran kan nanti? Kayaknya Feren pengen masuk ke DPR gitu. Oh, membawa perubahan di DPR gitu ya. Iya. Wow, luar biasa. Cool. Oke. Pengen. Amazing. Tuhan memberkati rencana Feren ke Amin, depan amin. ya. Oke. Ya. Nanti kalau udah jadi anggota DPR jangan lupa mampir ke Good News program lagi ya. Oke. Pasti. Ya. Good. Terima Oke. kasih sekali kami Ya, sangat thank you diberkati. sudah Feren ada datang. di sini. Nanti kalau ada kesempatan lagi, mampir lagi ke Good News program ya. Iya, Oke, amin. go ahead. Deb. Ya. Ya pemirsa, luar biasa sekali kesaksian yang sudah dibagikan singkat oleh Feren ya. Ini waktunya kuis yang selalu dinantikan pemirsa sekalian. Pertanyaannya adalah album keberapakah Impact Worship 2 yang dibawakan oleh Feren hari ini? Anda bisa mengirimkan jawabannya melalui SMS atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini: kuis, nama,
alamat lengkap dan jawabannya. Bila Anda kirimkan lewat email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD Impact Worship 2 persembahan dari Feren. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Memang Tuhan menggunakan pengalaman saya di Amerika, dibilang akademik dan riset untuk membantu memberkati Indonesia dalam hal ini. Saat ini yang saya lakukan adalah dalam hal bidang pendidikan dan juga riset. Abad 21 telah merubah kehidupan manusia. Media sudah menjadi kebutuhan premier setiap orang. Sejak pagi hingga malam hari, kita diserbu oleh berbagai media, mulai dari yang positif hingga yang berbau negatif. Media dapat memuridkan dunia dengan hal-hal yang negatif, namun dapat juga menjadi senjata yang ampuh untuk menyebarkan kabar baik. Anugerah Ministries melalui Good News Program secara konsisten menayangkan tayangan yang berkualitas, mulai dari pengajaran, kesaksian hidup inspirasional, tayangan yang cerdas namun tetap menghibur, dan tayangan-tayangan lainnya yang menyajikan nilai-nilai kekristenan. Dengan TV, mari turut ambil bagian menyebarkan kabar baik bersama Good News Program. Anda masih menyaksikan Good News Program Transformasi Hidup. Kembali kepada narasumber kita. Ya, Pak Profesor, Bapak aja deh ya. Katanya kok mau dipanggil Profesor. Begitu. Pak Timothy, mau bercerita tentang profesi yang Bapak gelutin ini ya. Kelihatannya luar biasa sekali sampai diliput oleh CNN, ada hubungannya sama NASA. Bapak bisa ceritakan lebih dalam Pak tentang hal ini? Baik, sebelum saya cerita tentang hal itu, waktu saya mau kembali ke sini terus terang saya ragu-ragu. Kok ragu-ragu? Istri, iya. Tapi istri saya mengatakan langkah aja maju, Tuhan akan pimpin. Karena waktu itu saya pulang saya belum tahu mau. Harusnya padahal kalau mau tinggal secara kualitas hidup di Amerika lebih enak, Pak. Lebih nyaman, lebih comfortable. Waktu itu hanya saya berpikir kalau terus begini, I can see the end of my life lah kira-kira seperti apa. Dan memang calling kami atau rencana kami memang tidak ingin tinggal di Amerika, kembali ke Indonesia and do something. Tapi somethingnya apa kan? Itu yang jadi pertanyaan. Tapi memang kalau kita melihat ke depan, memang harus dengan langkah iman ya. Baru waktu kita melihat ke belakang, baru kita lihat, oh begitu ya Tuhan bekerja dengan luar biasa ya. Tuhan ordain our steps kan. Jadi kita langkah demi langkah dari beberapa 5 tahun terakhir ini, memang Tuhan menggunakan pengalaman saya di Amerika, dibilang akademik dan riset untuk membantu memberkati Indonesia dalam hal ini. Saat ini yang saya lakukan adalah dalam hal bidang pendidikan dan juga riset. Artinya saya melayani atau saat ini saya diberikan kepercayaan mengelola suatu lembaga untuk melayani para peneliti Indonesia. Wow. Memberikan sebagai research funding agency. Kenapa Pak? Apakah pemerintah sudah mulai menyadari bahwa riset itu adalah bagian sesuatu yang sangat penting dalam bagian pertumbuhan suatu bangsa atau mungkin satu hal yang harus dilakukan gitu? Ini betul. Jadi ini satu suatu budaya yang harus kita kembangkan, scientific culture of excellence itu yang harus kita kembangkan di Indonesia sehingga Indonesia bisa mengejar ketertinggalannya dari negara-negara maju yang lain. Nah, tanpa itu mungkin kita hanya bisa jadi pemakai teknologi saja, tapi bukan inventor, bukan mengembangkan ilmu, bukan hanya inovasi, tetapi juga ilmu pengetahuan itu sendiri. Orang mungkin bertanya, duitnya dari mana Pak? Gitu kan, istilahnya kan walaupun negara mungkin harus funding, tapi negara mungkin bisa tanya atau orang-orang yang nggak ngerti tanya duitnya negara dari mana gitu loh Pak. Nah ini dia,
Seharusnya tanggung jawab dari pengembangan budaya bangsa ini bukan hanya kita bergantung kepada pemerintah atau menyalahkan pemerintah, tetapi seluruh komponen bangsa harus kontribusi di situnya. Jadi swasta, donor, filantropis, kita itu lembaga yang kami baru mulai ini menampung dana dari banyak tempat, bukan hanya dari pemerintah tapi juga dari international donors maupun filantropi Indonesia maupun internasional, dan ini kita salurkan kepada para peneliti, para periset di Indonesia untuk mereka bisa melakukan. Tadi Bapak sampaikan penelitian di Indonesia kayaknya kurang belum seksi ya. Lembaga ini adalah kita harapkan sebagai agent of change, membuat profesi penelitian, profesi riset, profesi sains adalah profesi yang menarik, khususnya bagi generasi muda. Dan kalau saya baca laporannya dari CNN Indonesia, menarik sekali eksperimen yang Bapak buat dengan anak-anak SMA di Indonesia. Betul. Mengirimkan ragi dan padi ke luar angkasa untuk dipantau perkembangannya bagaimana tanpa oksigen di luar angkasa. Coba, bagaimana Bapak sampai bisa menginspirasi nih Pak anak-anak SMA ya, yang mungkin kebanyakan dari kita masih berpikir bermain sepuasnya, tapi ini Bapak bisa mengarahkan mereka, mentransformasi mereka sehingga berpikir lebih daripada cuman bermain. Sebetulnya ini mulai dari beberapa grup, namanya kami sebut Indonesian Transformation Network. Jadi memang kami ingin melakukan sesuatu transformasi apa yang dilakukan. Antara lain adalah memberikan inspirasi bagi bangsa ini dan khususnya anak muda ya. Dan ketika saya melihat ada kesempatan, saya sedang berkunjung di San Jose, ada kesempatan seperti itu, saya pikir ini it's not about the research itself, tapi memberikan inspirasi, memberikan ilham begitu, semangat, sesuatu yang baru, sesuatu yang frontier yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda. Dan kita sengaja pilih anak-anak SMA itu untuk menunjukkan bahwa anak-anak muda itu punya potensial. Amin. Dan tugas kita adalah to unlock and unleash the potential of the youth. Wow. Yang Bapak lakukan secara spesifik, step-stepnya secara ringkas apa Pak bersama dengan mereka? Kalau Bapak boleh ajarkan kepada kami. Waduh, terus terang Tuhan yang bikin itu semua ya. Tapi dalam hal ini sebenarnya membuka akses, memfasilitasi proses, membuka akses supaya anak-anak itu bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan penelitian itu saja. Gitu. Jadi kita tentunya kita memberikan bimbingan kepada mereka, kemudian we connect them to the right people, to the right opportunity. Itu yang saya lakukan. Nah, nyaringnya dari mana? Kan istilahnya harus ada tempat untuk penyaringan, nggak mungkin toh anak-anak 1000 anak dikumpulin tanpa tahu latar belakang mereka, kan nggak mungkin. Ada nggak cara memfilter mereka untuk akhirnya Bapak menemukan ini bibit-bibit unggul, kemudian bisa dimentor gitu? Nah tentu saja ini kita ada beberapa teman, ada jaringan, dan beberapa teman ini sudah punya mengidentifikasi siswa-siswa yang potensial untuk kita bina lebih lanjut. Apakah bisa dikatakan melalui lomba-lomba ilmiah atau fisika-fisika gitu membantu Pak? Mungkin? Itu membantu, jadi kita pantau mereka talents yang ada di mengikuti lembaga event-event tersebut. Dan menurut pandangan Bapak, masa depan anak-anak muda di Indonesia ini seperti apa Pak? Saya sangat optimis Bu, saya sangat optimis. Saya pikir kalau kita sebagai bangsa bisa memberikan kesempatan pada anak-anak muda kita, luar biasa. Indonesia ini akan explode ya, dalam arti positif. Dalam arti yang positif. Ya. Oke, puji Tuhan. Dan satu yang saya baca Dep yang menggelitik, ngirim barang ke luar angkasa berapa Pak? 4 miliar per kilo. Ya, ongkos kirimnya itu Pak ya. Betul. Gigit jari Pak. Oke, puji Tuhan. Oke, kita akan stay tune di Good News Program dan kita akan mendengarkan lebih banyak lagi dari dua orang luar biasa ini. Stay tune. Tuhan itu selalu harus in order. Tuhan yang number one, family number two, and then working kita, pekerjaan kita harus menjadi number 3. Pada saat kita tidak melakukan itu in order, semua itu akan scatter around. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke?
karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Ngirim barang 4 miliar keluar angkasa, saya nggak bisa bayangin ini. Ya iyalah, ke Amerika aja ngirim barang mahal. Ini keluar Ini ke angkasa. ISS, Pak, International Space Station. Dan apa yang dilakukan di sana yang menjaga, yang make sure barang ini bukan barangnya, Pak. Nilai ekspedisinya aja mahal banget. How to make sure bahwa barang-barang ini nggak mati atau nggak terbengkalai gitu. Kita pantau dari sini Pak, dari bawah. Kalau kita kirim pakai FedEx atau UPS kan ada apps-nya nih. Itu juga ada apps-nya. Gitu. Jadi NASA memberikan kita laporan, foto, videos bahwa barang-barangnya sudah atau kargonya sudah sampai di sana. Sebenarnya tujuannya apa gitu dari research ini? Sebetulnya Pak, secara ringkas saja, ini sebetulnya satu bagian kecil dari agenda riset yang besar dalam rangka mengirimkan manusia ke Mars tahun 2030. Wow, 2030. Jadi supaya bisa self-sustain. Self-sustain, 7 bulan kan Pak ke sana. One way, 7-8 bulan one way. Jadi makanya nanam padi di sana. Iya, Ngomong-ngomong kalau padinya astronotnya nunggu dari apa Indonesia enggak? pengen makan tempe dan Perlu lagi. itu kita sedang pantau Bu. Nanti kita akan berikan update foto-fotonya. Kita akan Boleh ya, ini, nanti boleh. diposting Ya. di Goodness Oh, Program. wow, apa keren ya. Oh, Goodness Program on air, ISS buddy. Cool man. Good News program on air dari luar angkasa. Oh ya, luar biasa ya. Betul, betul. Oke. Oke, nanti setelah ini Pak, apa yang kemudian suatu hari manusia bisa ke Mars Iya. dan kemudian bisa self-sustain. Iya. Dan ini semua tentunya kan mahal sekali loh Pak. Iya. Saya nggak berani menanyakan berapa budget yang dikeluarkan untuk ini. Boleh nggak sedikit tahu gitu? Jadi ini saya bekerja sama dengan satu sekolah di San Jose, Ya. dan sekolah ini mengkoordinir, mengumpulkan banyak ahli, para peneliti ex-NASA, para peneliti ex-Intel, mereka yang sudah retired itu, mereka memberikan waktu mereka untuk yang dikoordinir oleh sekolah ini, Valley Christian School, Ya. untuk memberikan inspirasi bagi anak-anak muda. Nah, Wow. kemudian biayanya, nah ini luar biasanya Tuhan ya. Kita diberikan subsidi yang luar biasa. Wow. Jadi tidak harus bayar 4 miliar, Pak. Oh, Wow. Kita oke. dapat subsidi 90%. Wow, jadi ada Oh, code jadi tertentu ada. Iya. Bayarnya Atau cuma ting 10%. 10% dari situ. Masih lumayan Pak. Lumayan kan, banyak kan? Wow. Tapi itu ada proses negosiasinya ya. Dan Kita tadi ada beberapa. Bapak ceritakan ada satu sekolah yang di San Jose, itu sekolah apa Pak? Itu satu Kenapa sekolah. mereka bermurah hati banget untuk Itu membantu anak-anak luar Indonesia? biasa itu sekolah ya. Ya. Mungkin perhaps that's the best high school in the world. Ya. Oh, wow. Bapak berkunjung di sana. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan memimpin membentuk pembentukan sekolah itu luar biasa, dan memang mereka ingin memberkati Amerika dan juga seluruh dunia. Jadi memberikan kesempatan, dan waktu saya dikenalkan dengan para peneliti ex NASA di sana, saya bilang, wah terima kasih, thank you for blessing Amazing. Indonesia. Padahal cuma satu sekolah high school ya Pak ya? Itu luar biasa. Andai kata SMA supaya di Indonesia iya, bisa terutama seperti nih itu ya? sekolah-sekolah Kristen, saya berharap para founder yang terhormat supaya dari apa yang kalian lakukan bisa menjadi inspirasi juga ya buat banyak orang-orang yang lain, agar tidak terkesan bahwa sekolah Kristen ini hanya untuk profiteering gitu pada saat ini seperti ini ya sekarang ya. Good. Ya. Kembali kepada Ibu Dokter, Bu, Anda berdua kan adalah profesional ya di marketplace. Nah, bagaimana menjaga keseimbangan di dalam keluarga, khususnya dalam mementorkan anak yang Bapak dan Ibu punya? Oke, anak kami saat ini sudah usia 20 tahun dan dia sudah tidak tinggal di Indonesia, dia sekolah di US. Tetapi kalau saya melihat bagaimana memprioritaskan keluarga, saya selalu mengingatkan anak saya dan juga suami saya bahwa terlepas dari semua yang kita lakukan, prioritas Tuhan itu selalu harus in order. Tuhan yang number one, Yes. family number two, and then working kita, pekerjaan kita harus menjadi number three. Ya. Pada saat kita tidak melakukan itu in order, semua itu akan scatter around. Di dalam raise family, kami berdua dengan kesibukan kami selalu memberikan fondasi tentang firman Tuhan. Karena kami tahu dengan pernikahan, dengan perbedaan kultur dan sebagainya,
kita pada saat itu sempat mendiskusikan gimana ya raise anak kita, my way or his way, tetapi kita kembali lagi no, it's God's way yang harus kita lakukan. Praise the Lord. So dengan memberikan fondasi yang benar, communication terbuka, karena zaman sekarang waktu saya di raise pada saat dengan keluarga saya mungkin berbeda dengan pada saat anak saya dibesarkan, sehingga komunikasi pertama, kemudian fondasi dalam firman Tuhan, itu yang paling mungkin pertama yang bisa saya sampaikan saat ini, sehingga pada saat anak saya memutuskan untuk harus sekolah, tidak di Indonesia dan mungkin dimanapun tempat yang Tuhan berikan, kami tidak perlu khawatir, karena kami tahu Tuhan bersama dengan dia. Bu, ngomong nggak khawatir itu kan gampang. Yes. Cuman kan pada waktu pertama kali, anak saya baru 16, kami belum melepaskan dia. Cuman ada seorang teman kami yang pernah bersaksi di sini, oh dia biasanya memberikan dukungan kepada orang tua untuk melepaskan anaknya. Tapi pada waktu giliran dia untuk melepaskan anaknya dan anaknya pergi naik kapal, nangis. keliling dunia untuk pelayanan misi, dan pada waktu anaknya berbalik teriak papa gitu. I know. Everything broke down. Nah ini gimana? Kan ngomong nggak khawatir itu gampang. Kami berdua masih ingat 2 tahun yang lalu kami pergi ke US, ke asramanya, kami melepaskan dia, dan memang itu bukan masa-masa yang mudah. Beberapa bulan awal saya menelepon dia dan kelihatan sedikit terlalu berlebih, tetapi saya selalu percaya, banyak orang mengatakan seperti ini, anak cuma satu, sekolahnya jauh-jauh lagi, ya. Tetapi saya percaya bahwa anak itu titipan Tuhan. Di mana saatnya kita tugas orang tua memberikan preparation. Di mana Tuhan memanggil dia, dimanapun yang Tuhan inginkan, kita sebagai orang tua harus memberikan berkah atau memberikan blessing buat dia untuk menjadi berkah bagi banyak orang. Tapi terus terang bukan rahasia nih ya. Waktu itu yang nangis bapaknya, bukan? Nangis bapaknya. Kenapa Pak? Anaknya cuma bilang it's okay dad. Kenapa? Berat ya, as a dad, as a father, anak perempuan yang selama ini tinggal sama-sama melepaskan begitu, it's masih kangen nggak sekarang? Always dong Pak, always. Kalau mengisi kekosongan itu bagaimana Pak? Tapi luar biasa dengan teknologi sekarang ini ya. Saya sering sekali bekerja di tempat kerja saya di rumah, dan anak saya juga lagi belajar. Jadi kadang-kadang kita tuh selalu seperti merasa dekat, dan kita selalu appreciate dan menghargai teknologi untuk hal-hal yang baik. Karena FaceTime atau Skype-nya dinyalain sama-sama. Yes. So dia hanya seperti supaya merasa tahu around. apa yang sedang dilakukan. Dia kadang-kadang teriak di sana. Ada apa? Lagi masak, dia melakukan kegiatan dia. Ini makanan saya. Kita bisa embrace teknologi ini God blessing, God send gitu ya. Tapi intinya satu pesan saya bahwa pada saat kita membangun fondasi yang kuat dalam keluarga, terutama untuk anak-anak kita, percaya bahwa Tuhan yang berserta mereka. Amin. Itu saja. Walaupun itu memang tidak mudah, tetapi pada saat kita mengerti bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka, dan itu yang menjadi kepastian atau reassurance bagi kami berdua. Oke, terima kasih tips-tipsnya. Nah, pemirsa, sebelum kita akan break lagi, ada satu doa yang sudah terjawab dari seorang pemirsa di Mamasa. Ya, setelah kami doakan, dia mengirimkan SMS kembali dan bersaksi. Terima kasih atas doanya, saya telah sembuh dari penyakit saya dan saya telah terangkat menjadi PNS berkat doa-doanya. Dan saya yakin Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan pemirsa. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Kenali visi Tuhan. Kenali Tuhan itu. Pada waktu Anda mau mengenali visi Tuhan, Anda harus kenal siapa Tuhan itu. Kenapa Anda dijadikan di muka bumi. Kalau Anda belum menemukan kenapa jawaban Anda dilahirkan di muka bumi, maka Anda tidak akan pernah tahu kenapa hidup Anda diberkati oleh Tuhan pada saat ini.
transformasi hidup dalam Good News Program. Nah, kembali kepada narasumber kita, Bapak Ibu, mungkin bisa memberikan kata-kata dorongan nih sebagai penutup ya kepada pemirsa yang di rumah. Saya yakin banyak di antara mereka yang masih mengalami pergumulan, lagi dalam proses menjalani transformasi hidup itu. Mungkin ada beberapa yang sudah bilang, aduh saya tidak kuat lagi, saya tidak bisa. Silakan Pak memberikan kekuatan buat mereka. Saya hanya ingin bagikan apa yang sudah lama saya pelajari hal ini, tapi akhir-akhir ini sangat terngiang-ngiang dalam roh saya itu tentang dari perkataan di Mazmur 1. Berbahagialah mereka yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ringkasnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. God prospers, God make us succeed in everything we do. Itu saja harapan saya. Firman Tuhan dan Tuhan sendiri yang memberikan semuanya itu. Good, amazing. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu. Silakan Bu. Oke, bagi saya pribadi, kata-kata encouragement yang mungkin saya ingin sampaikan kepada kita, pertama bagi pemirsa, mengerti dan mengetahui calling kita. Pertama dalam hidup kita, the purpose driven of life yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Itu related kita as a believer di dalam Matthew 28, the Great Commission. Tentunya untuk mencapai semua tujuan itu banyak hal yang akan kita hadapi. Bukan hanya pemirsa menghadapi itu, tetapi kita pun menghadapi hal-hal yang seperti itu. Tapi pertanyaan tadi, Pastor mengatakan bahwa apa yang bisa saya sampaikan kepada kita semua untuk bisa mencapai transformasi sebenarnya yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Satu hal yang saya bisa sampaikan yaitu never give up. Tidak akan pernah ada kata menyerah di dalam hidup kita. Pada saat dalam titik terdalam kita sudah melakukan, Tuhan saya udah gak sanggup lagi. Tuhan saya tidak pernah melihat breakthrough itu ada dalam kehidupan saya. Baik dalam hal mendidik anak, dalam hal financial, dalam hal keluarga maupun bisnis pemirsa dan juga kita semua. Disitulah di dalam titik itu kita mengatakan, Tuhan I really need you. Surrender everything to Him. Dalam pengertian saya pada saat titik terdalam yang terjadi dalam hidup kita, disitulah Tuhan bisa take over dan ambil alih untuk mentransform diri kita, kemudian kita menjadi tools of transformation bagi banyak orang. Mungkin itu yang bisa saya Luar biasa. Ya, Pak, ya. Terima kasih Ya, sekali terima kasih. Pak Timothy, Ibu Genti. Kami sangat diberkati sekali. Ya, Terima kasih. puji Nanti lain Tuhan, waktu kita terima kasih buat kesaksian. bisa ngopi bareng ya. Selalu terima kasih Kita bisa dan rundingan merasa bareng. diberkati juga. Kita bisa mencari kehendak Tuhan yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk kemuliaan Yes. namanya ya. Yes. Terima kasih, we are honored to have you guys. Terima kasih. Puji Tuhan. Oke. Terima kasih. Oke, pemirsa sekalian, satu pertanyaan dari saya sebelum kita masuk firman Tuhan. Apa yang menurut Anda menjadi rencana Tuhan bagi Anda di bumi ini? Atau mungkin secara simpel gini deh, kenapa Anda ada di muka bumi ini? Coba kita lihat firman Tuhan dalam topik life transformation. Dalam kitab Mazmur 51 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Firman Tuhan berkata, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kerap kali pada waktu kita tidak tahu tujuan hidup kita, maka saya ibaratkan Anda akan berlari-lari seperti orang-orang yang berlari tanpa tujuan di padang gurun. Anak-anak orang Israel pernah mengalami mereka berlari-lari di padang gurun berputar-putar selama seharusnya 3,5 tahun dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tetapi karena mereka ngomel, mereka marah, tidak tahu tujuan hidup mereka. Sehingga akibatnya mereka malah tidak melihat bahwa perjalanan itu menyenangkan, perjalanan itu menuju ke tanah yang penuh dengan berlimpah susu dan madu. Tetapi malah mereka marah dengan Tuhan. Sehingga akibatnya Tuhan membuat keputusan yang sangat tidak populer. Mereka harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Dan ini yang terjadi pada waktu hidup kita, hidup seseorang tidak mengerti tujuan hidup. Pesan saya pertama adalah kenali visi Tuhan. Kenali Tuhan itu. Pada waktu Anda mau mengenali visi Tuhan, Anda harus kenal siapa Tuhan itu. Kenapa Anda dijadikan di muka bumi. Kalau Anda belum menemukan kenapa jawaban Anda dilahirkan di muka bumi, maka Anda tidak akan pernah tahu kenapa hidup Anda diberkati oleh Tuhan pada saat ini. Atau mungkin pada waktu Anda berkata kenapa Anda diizinkan misalnya mengalami susah payah dalam kehidupan, struggle of life, Anda sakit, Anda mengalami
perguncangan yang hebat dalam kehidupan. Anda akan berontak dan kemudian akan marah dengan kehidupan ini dan akan marah dengan Tuhan. Yang kedua, dalam kitab Mazmur dikatakan, bersihkan hatiku, bersihkan aku, jadikan hatiku tahir. Tahukah pemirsa sekalian, di dalam firman Tuhan, kalau kita mau melakukan sedikit research, ada berapa kata-kata hati atau dalam bahasa Inggris heart. Ada 718 ayat yang berbicara tentang hati. Bayangkan nih pemirsa. Saya pikir kalau kita misalnya merenungkan setiap ayat yang berbicara tentang hati, dalam satu tahun ada 365 hari pemirsa sekalian. Jadi minimal perlu kalau misalnya satu hari kita merenungkan setiap ayat yang berbicara tentang hati. Ini diperlukan minimal kalau kita perlukan 2 ayat saja, saudara, pemirsa sekalian. Maka ini diperlukan waktu 1 tahun penuh, pemirsa sekalian. Jadi artinya apa? Tuhan mengerti sekali bahwa hati manusia itu fragile. Hati manusia itu gampang hancur. Hati manusia itu gampang putus asa. Nah, oleh karena itu saya percaya sekarang juga waktunya terbaik untuk Anda mau mencapai transformasi hidup yang tertinggi. Anda untuk meraih panggilan atau calling Anda yang paling tinggi. Maka Anda harus kembali kepada Tuhan. Saya mendorong Anda. Don't give up, kata Dr. Genti tadi. Jangan menyerah apapun kesukaran yang Anda hadapi. Kalaupun hari ini Anda diberkati, mulai bertanya dengan Tuhan. Jangan cuma berkata ini untuk anak, istri, beli properti lagi, buka perusahaan lagi, dan untuk yang lain-lain memperkaya diri sendiri. Tidak ada yang salah dengan memperkaya diri sendiri. Tetapi ada waktunya Anda akan berkata, untuk apa kekayaan ini semua? Karena ada banyak orang kaya pada waktu the last minute of their life, mereka mulai berkata dan menyadari, saya tidak bisa membawa harta ini. Dan kemudian banyak daripada mereka sudah nggak tahu karena mereka sudah meninggal. Bagaimana anak-anak mereka berperang satu dengan yang lain, memperebutkan harta itu. Dan kemudian bukan menjadi berkat, malah menjadi kutuk buat keturunan mereka. Tetapi bagi orang-orang yang masih hidup, you have a choice, you have a calling to live. Saya dorong Anda cari panggilan itu. Mau dikemanain berkat itu? Atur hidup Anda pada waktu Anda belum meninggal. Tanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang aku harus lakukan dengan kepandaian saya, dengan hidup saya, dengan berkat yang melimpah ini. Mungkin Anda bisa tiru banyak orang, para filantropis untuk mendanai banyak research. Atau menyekolahkan banyak anak orang miskin. Mendukung banyak sekali pelayanan-pelayanan misi yang ada di seluruh penjuru bumi ini. Dan kemudian Anda bisa donasikan. Dan saya melihat firman Tuhan mengatakan lebih diberkati orang yang memberi daripada yang menerima. Banyak kesaksian daripada orang-orang yang suka memberi. Para filantropis, mereka menyadari bahwa ternyata awal-awal 3-5 tahun hidup mereka, mungkin kekayaan mereka drop dengan drastis. Tetapi setelah itu mereka took off. Karena prinsip janji firman Tuhan tidak pernah berbohong. Pada waktu Anda menabur pasti akan Anda menuai. Dan saya tidak berbicara hanya tentang uang saja. Tetapi pada waktu Anda menabur kehidupan, maka Anda akan menuai kehidupan. Pada waktu Anda menabur waktu, akan mempunyai waktu yang lebih banyak. Pada waktu Anda menabur kepada banyak anak-anak muda yang tidak mempunyai kesempatan untuk sekolah atau enggak punya masa depan. Saya percaya hidup masa depan Anda bersama Anda dan keturunan Anda akan dipermuliakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Anda tertantang dengan episode ini, Anda diberkati. Kalau Anda diberkati dan Anda tahu bahwa Tuhan berbicara melalui episode ini, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Kami berdoa saat ini Bapa untuk setiap pemirsa Good News Program dimanapun mereka berada. Lawat mereka. Buat kami untuk tidak puas dengan kehidupan yang kami punya. Bukan dalam arti yang negatif. Tetapi untuk kami boleh meraih panggilan tertinggi daripada Engkau. Kami ingin hidup kami berbuah Bapa. Kami ingin menempatkan Engkau pada posisi yang tertinggi dalam kehidupan kami. Aku memberkati Engkau para pemirsa dimanapun Kau berada. Temukan panggilan-Mu. Dan biarlah lawatan Tuhan melawat Engkau. Engkau yang sakit, I declare by the stripes of Jesus, you are healed. Dengan bilur Yesus Engkau sembuh. Engkau yang belum menerima panggilan daripada Tuhan. Engkau yang belum menemukan visi Tuhan. Saat ini minta Tuhan berbicara. Lawat Tuhan. Berbicara kepada mereka. Berikan mereka mimpi yang luar biasa. Berikan mereka penglihatan yang dahsyat. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Bersama dengan saya katakan. Amin. Haleluya. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Kami percaya pemirsa diberkati sama seperti kami diberkati di studio. Tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Hanya untuk berjumpa dengan pemirsa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrawata, dan jangan lupa untuk cek di website kami ada di www.anugerah.net atau ke YouTube channel kami, dan jangan lupa untuk subscribe karena kami tahu banyak pada waktu Anda subscribe, pada waktu kami upload video-video terbaru Anda akan mendapatkan pemberitahuan melalui email. Oke? Stay tune. Tuhan Yesus memberkati.